Nara melangkah turun dari angkot tua yang berdebu. Kakinya menjejak tanah merah desa Cikalong yang masih sama seperti 26 tahun lalu. Atau setidaknya seperti yang ia bayangkan. Udara lembab, aroma tanah basah setelah hujan, dan suara jangkrik yang mulai bersahut-sahutan di senja. Di tangannya, koper kecil dan sebuah amplop coklat berisi foto-foto lama. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah Pak Lurah, satu-satunya orang yang masih mau menjawab teleponnya. Rumah kayu beratap seng itu terlihat sunyi ketika ia mengetuk pintu. Yang muncul bukan Pak Lurah, tapi seorang perempuan tua bermata sayu mengenakan kebaya lusuh. "Kamu, Rara," bisiknya, suaranya serak seperti daun kering yang digosok. Rara mengangguk, heran. "Iya, Bu, saya janji ketemu Pak Lurah." "Beliau di mana?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Rara dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kasihan, takut, dan rindu. "Kamu masih ingat jalan ke rumah nenekmu?" Rara terdiam. "Saya tidak ingat. Itu sebabnya saya pulang. Saya ingin tahu di mana rumah itu." Perempuan tua itu menarik napas panjang. "Ikuti jalan setapak di belakang sawah. Lewati pohon beringin tua yang akarnya seperti tangan. Kalau kamu dengar suara anak-anak tertawa, jangan ikuti. Itu bukan anak-anak." Sebelum Rara sempat bertanya lebih lanjut, pintu ditutup perlahan. Tidak dikunci, tapi tidak dibuka lagi. Senja mulai larut ketika Rara tiba di ujung sawah. Pohon beringin itu masih ada. Besar, menjulang, akarnya memang seperti jari-jari raksasa yang mencengkram tanah. Ia mengeluarkan senter kecil dari tasnya. Udara tiba-tiba dingin, padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Ia mulai berjalan. Jalan setapak itu sempit, ditumbuhi ilalang tinggi. Suara jangkrik menghilang. Yang tersisa hanya desau angin. Dan sesekali suara langkah kaki di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lalu nyanyian itu datang. "Tidur, tidur adikku sayang." Suara perempuan lembut mendayu-dayu. Sama persis dengan yang ia dengar di apartemennya. Rara merinding. Ia mempercepat langkah. Tapi suara itu semakin dekat, seolah menyusup dari balik pohon-pohon. "Jangan lupa bawa bunga melati untuk nenek yang rindu." Rara berlari. Dan tiba-tiba ia berhenti. Di depannya berdiri sebuah rumah kayu tua. Atapnya miring, dindingnya lapuk, tapi masih utuh. Di teras depan tergantung ayunan rotan yang bergerak pelan, padahal tidak ada angin. Rumah itu persis seperti di fotonya. Rara menelan ludah. Ia melangkah pelan ke teras. Pintu depan terbuka sedikit. Dari dalam tercium aroma klepon, manis, gurih, dan busuk, seperti santan yang sudah basi. Ia mendorong pintu. "Nek," panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ruang tamu gelap, meja kayu, kursi rotan, kalender dinding tahun 1998. Masih tergantung. Foto keluarga di dinding. Tapi wajah neneknya selalu kabur, seperti sengaja dihapus. Rara masuk lebih dalam, ke dapur. Di sana, di atas kompor tanah, ada panci kecil berisi klepon yang masih mengepul. Ia menyentuhnya, hangat, seperti baru saja dimasak. "Kamu datang." Suara itu tiba-tiba terdengar dari belakang. Rara berbalik. Di ambang pintu berdiri seorang perempuan tinggi.
Rambut hitam panjang menutupi wajah. Mengenakan kebaya putih yang kotor dan robek di bagian perut. Kakinya tidak menyentuh tanah. "Nenek," bisik Rara. Suaranya gemetar. Perempuan itu tertawa. Tawa yang dulu ia ingat sebagai tawa hangat, kini terdengar seperti jeritan tikus yang terinjak. "Bukan nenekmu," bisiknya. "Tapi kamu cucuku. Darahmu mengalir dari rahimku yang terkoyak." Rara mundur. "Apa maksudmu?" Kuntilanak itu melangkah maju. Rambutnya terangkat perlahan, memperlihatkan wajah pucat, mata hitam tanpa pupil, dan mulut yang meregang hingga ke telinga. Penuh gigi runcing seperti jarum. "Kamu lahir dari kuburanku, Rara. Ibumu menguburkanku hidup-hidup saat aku hamil 7 bulan. Karena aku bukan manusia. Karena aku membunuh suaminya, ayah kandungmu, yang mencoba membakarku hidup-hidup." Rara terduduk. Tidak mungkin. Ibuku bilang nenek meninggal karena sakit jantung." "Sakit jantung?" Kuntilanak itu tertawa lagi, kali ini sambil menunjuk perutnya yang terbuka. Di dalamnya tidak ada organ, hanya rambut hitam yang bergerak-gerak seperti ular. "Inilah jantungku, rambut ini yang memompa darahku. Dan kau lahir dari rahim mayat. Kau bayi yang menangis di kuburanku selama 3 hari. Sampai ibumu menggali dan mengambilmu, meninggalkanku sendirian." Rara menangis. Semua kenangan masa kecilnya, pelukan hangat, nyanyian pengantar tidur, bau klepon, tiba-tiba terasa palsu. Apakah itu semua ilusi? Atau apakah neneknya memang pernah mencintainya meski ia adalah iblis? Kenapa kau panggil aku pulang?" Kuntilanak itu mendekat. Tangannya yang dingin menyentuh pipi Rara. "Karena kamu sudah dewasa, waktunya kau menggantikanku. Aku lelah menunggu. 26 tahun adalah waktu yang lama untuk seorang ibu menunggu anaknya pulang dan mati bersamanya." Rara berteriak. Ia berlari ke pintu, tapi pintu telah menghilang. Dinding-dinding rumah mulai bergerak, menyempit, seperti rahim yang hendak melahirkannya kembali. Kali ini sebagai kuntilanak. Di luar, malam telah tiba. Bulan purnama bersinar terang. Dan dari kejauhan terdengar suara anak-anak tertawa. Bukan satu, tapi puluhan. Mereka berlari ke arah rumah, mengenakan baju putih. Wajah mereka pucat, mata hitam, mulut menganga. "Saudara-saudaramu," bisik kuntilanak. "Mereka juga lahir dari rahim mayat. Seperti kamu, seperti aku." Rara menjerit, tapi tidak ada yang mendengar. Desa Cikalong telah lama melupakan rumah ini. Bahkan peta tidak mencatatnya. Karena rumah ini bukan bagian dari dunia, tapi antara dunia dan kematian, tempat. Keesokan harinya, seorang petani menemukan koper Rara di pinggir sawah, dekat pohon beringin. Di dalamnya hanya ada foto-foto lama, termasuk satu foto baru yang tidak pernah dicetak. Rara berdiri di teras rumah kayu, mengenakan kebaya putih, rambut panjang terurai, tersenyum lebar dengan gigi runcing. Dan di pojok foto tertulis tulisan tangan. "Terima kasih telah pulang cucuku. Sekarang giliranmu menunggu." Di desa, tidak ada yang berani mendekati pohon beringin itu lagi. Tapi setiap malam purnama, terdengar suara nyanyian dan tawa anak-anak. Dan jika kamu cukup nekat mendekat, kamu akan melihat sosok perempuan muda duduk di ayunan rotan, menggendong bayi yang menangis. Bayi yang wajahnya persis seperti dirimu. Karena kutukan ini tidak berakhir dengan kematian. Ia berakhir ketika ada yang rela menggantikanmu.